Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulin Nikmah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 234110408122. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2023623253 pada materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai segala sesuatunya hari ini, mari berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Terima duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, guru akan cek kehadiran dan juga persiapan belajar kalian semua ya. Dirapikan dulu tempat duduknya, disesuaikan barisan meja, tempat duduk, dan juga perhatikan jika ada sampah di bawah tempat duduk kalian, diambil. Karena tempat yang tidak bersih itu nanti akan mengganggu kenyamanan kita belajar. Sudah rapi semua? Sudah. Tulis sudah siap semua? Sudah. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Semoga yang sakit bisa segera sembuh dan pergi belajar kembali. Guru sampaikan untuk motivasi hari ini anak-anak bahwa masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan hari ini ya. Ini sudah sering guru sampaikan dan guru yakin anak-anak semuanya sudah paham dengan kata-kata ini ya. Masa depanmu apa yang kamu lakukan hari ini, bahwa apa
Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang kembali kemarin yang sudah kita pelajari. Ya. Mulai dari apa itu Al-Quran, kita baca bersama-sama. Yuk. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian apa itu hadis? Bareng-bareng. Setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oke, baik. Itu tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya. Pada pagi hari ini, sebelum nanti kita melanjut
terlebih dahulu yang ada di slide depan ya. Ini adalah materi kita hari ini tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan manusia. Coba kita baca bersama-sama dulu. Nomor 1, bareng-bareng. Al-Quran sebagai petunjuk dan kedua, Al-Quran sebagai pemberi peringatan dan ketiga, dan yang terakhir adalah hadis sebagai. Jadi guru jelaskan secara singkat. Pertama, fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup ya. Semua tingkah laku, semua lika-liku kehidupan yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan permasalahan, maka carilah petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kepada yang lain, atau apalagi kita mencari solusi kepada orang pintar gitu ya, dukun dan lain sebagainya. Itu sangat tidak boleh dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira ya. Di Al-Quran itu banyak kalian menemui arti yang dimana di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka berbuat maksiat, maka dia akan apa? Diberi azab yang besar atau akan masuk ke neraka. Itu termasuk ancaman ya. Jadi Al-Quran itu menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Tapi selain itu Al-Quran juga memberikan kabar gembira berupa masuk surga, diberi pahala yang besar ya, diberi kehidupan yang kekal di akhirat, di surga. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ketiga, sebagai sumber hukum Islam yang paling utama itu siapa? Itu apa? Hukum Islam paling utama apa? Al-Quran atau hadis? Al-Quran ya. Nanti ketika di Al-Quran kalian hanya menemukan hukumnya saja tapi kurang jelas, maka cari penjelasannya di hadis. Jadi hadis yang kedua ya. Kemudian hadis sebagai rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Syariat itu kaitannya tentang pelaksanaan ibadah, muamalah ya. Kalian ada perintah sholat ya. Siapa yang menerima perintah sholat pertama kali? Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ya. Nah, sampai dengan sekarang kita bisa sholat. Apakah di Al-Quran itu ada aturannya, ada tata caranya sholat harus dengan takbiratul ihram dan lain sebagainya? Ada nggak? Tidak. Di Al-Quran itu hanya ada perintah sholat saja. Tetapi tata caranya kita melihat di hadis ya. Bukan dari perkataan Rasul saja, tapi dari perbuatannya Rasul. Rasul mencontohkan langsung gerakan sholat itu seperti apa. Rasul sholat dilihat oleh para sahabat, kemudian dilihat oleh para tabi'in, dan kemudian dicontoh oleh kita semuanya. Jadi kita belajar sholat bukan kita langsung lihat Rasul, bukan ya, tapi kita melihat orang-orang terdahulu yang sudah pernah sampai itu
Sudah selesai semua ya? Ya. Baik. Setelah ini kita presentasi ya, setiap kelompok perwakilan maju satu persatu untuk membacakan hasil diskusinya terhadap 4 kasus yang berturut akan dibacakan ya. Mulai dari kelompok pertama, nanti kita lanjut kelompok selanjutnya sampai 8. Ya. Kelompok pertama siapa? Sekalian pemberi peringatan dan kabar gembira. Untuk kasus kedua, hadis sebagai rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Terus yang ketiga? Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Iya, dan terakhir? Sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan diperkuat oleh hadis. Oke, bagus sekali semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertama, sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan diperkuat oleh hadis. Yang kedua? Yang kedua, hadis sebagai rujukan umat Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Untuk kasus yang keempat, Al-Quran sebagai pedoman hidup dan Berikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok ya. Ini kelompok 6. Baik. Untuk kasus yang pertama di sini Allah itu mewajibkan kita beribadah dan bermuamalah yang baik kepada sesama manusia ya. Nah, di Al-Quran itu kan ada perintah ibadah, antara lain apa aja? Perintah apa aja? Sholat, terus zakat, dan puasa, dan masih ada lainnya. Nah, sholat, zakat itu ada nggak tata caranya dalam Al-Quran? Tidak ada. Kemudian di mana kita bisa lihat aturan tata cara zakat, tata cara sholat, puasa itu di mana? Di hadis ya. Jadi selain melihat dari Al-Quran, kita juga harus menjadikan petunjuk dari hadis. Kelompok 7 ya. Untuk kasus yang kedua, ini kan kaitannya tentang perdebatan kakak adik yang merebutkan apa? Harta warisan, betul. Harta warisan ayahnya yang sudah meninggal. Nah, akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah setelah mendatangi ustadz gitu kan, dan diberi solusi. Ternyata dalam Al-Quran itu ada aturan tentang warisan yang benar. Nah, sekarang jika seseorang mendapatkan masalah dalam kehidupan, boleh nggak sih kita itu mencari solusi kepada orang pintar atau hukum? Itu boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Sama dengan menyekutukan Allah, betul. Kita tidak boleh mencari solusi kepada selain Allah dan Rasulnya. Baik, ya bagus sekali. Selanjutnya, ini kelompok berapa? Kelompok 8. Baik. Nah, di sini ya, di kasus yang keempat, Hanafi itu sebagai seorang ayah, dia selalu menerapkan hukum-hukum Islam kepada anaknya. Salah satunya itu anaknya sejak dini harus sudah bisa belajar Al-Quran dan juga bisa menghatamkan Al-Quran ya. Menurut kalian sepenting apa sih Al-Quran itu? Wajib apa tidak untuk belajarnya? Wajib. Kemudian jika kita seseorang itu sudah sepuh gitu ya, sudah tua, tapi sebenarnya dia masih bisa untuk melihat ayat-ayat atau bisa penglihatannya itu masih jelas, pendengarannya masih jelas, kira-kira gimana? Kewajibannya itu gugur apa masih harus tetap belajar? Masih harus tetap belajar ya. Pokoknya sampai akhir hayat semua usia pun itu harus belajar hukumnya Al-Quran ya. Baik. Terima kasih tadi sudah presentasi dan kita sudah melakukan tanya jawab. Sekarang perhatikan ke slide yang ada di depan. Di situ ada beberapa emoticon ya, yang menggambarkan perasaan seseorang. Nah, Bu Guru di sini mau tanya nih ya, perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini apa? Oke, ada yang sedih, ada yang bingung, nggak ada yang bingung. Oke ya. Nanti kalau masih ada yang bingung silakan tanyakan
kita bahas kembali. Tapi insya Allah sudah bisa dipahami hari ini. Di depan ada pembukaan untuk pembelajaran minggu depan, yaitu peserta didik akan menciptakan suatu karya. Di sini karyanya guru bebaskan, ya, sesuai nanti kesukaan kalian, hobi kalian. Mungkin nanti ada yang suka bikin patung, ataupun menggambar, nanti membuat poster, atau merangkai kata-kata yang indah, yang menyemangati, nanti jadi quote, ya, dan juga semboyan. Tentang apa? Tentang pentingnya mempedomani Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Ya, itu untuk minggu depan. Jadi besok silakan dipersiapkan alat yang dibutuhkan, diantaranya kertas manila, ya, dan alat pewarna. Dan untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai, ya. Nah, sebelum nanti kita tutup, guru akan adakan asesmen akhir. Seperti asesmen awal tadi, sudah guru berikan linknya di grup. Silakan dibuka kembali HP-nya, dibuka grupnya, dan dikerjakan soal yang ada. Sudah selesai semua asesmen akhirnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang disimpan kembali HP-nya, dirapikan buku dan alat tulisnya. Kita persiapkan untuk penutupan pembelajaran. Yang rapi kembali, mana semuanya? Sudah siap? Oke. Kita tutup bersama-sama pembelajaran.